sudah mencarimu semalaman. Aku mengenalmu. Oh, begitu. Kamu berpura-pura waktu itu. Aku hanya menebak alasan yang salah. Ini karena hal ini. Tuan Wang. Sudah kuduga. Dengan begini, harta keluarga Feng Mu tidak perlu dibagi. Kamu juga mengenalku, dan aku mengenalmu. Aku juga tahu kamu menyukai Suran. Aku juga dengan tulus mendoakan yang terbaik untukmu. Jadi inilah yang ingin kukatakan. Kita juga punya hari yang melelahkan. Menjerti? Oke, Aku tidak membencinya kan? Apakah aku bisa diandalkan? lumayan. Ibu bilang, kalau tidak membenci dan kokoh, kamu bisa hidup dengan baik. Kenapa kamu tidak ikut aku pulang dan bertemu orang tuaku? Kamu baik-baik saja? Tersenyum, petugas. Kalau kamu tidak berbaikan lagi dengan Suran, aku rasa aku tidak akan sembuh. Yah, istirahat yang cukup. Bagaimanapun juga, luka ini cukup serius. Jadi kamu dan Suran, Oh, aku dan Zhao Ning akan mengurus surat nikah sore ini. semua orang datang minum anggur pernikahan kami nanti? Selamat. Terima kasih. Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Silakan hubungi kembali nanti. Kiki. Cher, Aku mencari Kiki. aku mendoakanmu. Apa maksudmu? Dia tidak menemukanmu? Ada apa denganmu? Kami seharusnya mendaftar. Dan dia kabur. Dia tidak menemukanmu. Pernahkah kamu melihat gadis yang sering datang bersamaku? Oh, aku tidak melihatnya. Aku tahu itu. Tang Kiki muncul. Hubunganku dengan Suran sedang di ujung tanduk. Tentu saja. Kenapa jalan mulus dan duri? Dia selalu memilih duri. Dibandingkan dengan Tang Kiki. Sangat mulus.
Ada apa dengan Kiki? Lau Cui. Bisakah kamu menghubungi 77? Duduk. Aku sudah mencarinya berhari-hari. Aku mau memberitahumu sesuatu. Ada apa? Kamu mencari Tang Kiki. Tolong jangan datang ke tempat ini untuk mencarinya. Kamu lihat, Tang Kiki tidak meninggalkan apa-apa. Dia hanya meninggalkan satu yang busuk. Berikan aku kiosnya. Aku satu-satunya di seluruh perusahaan sekarang. Jadi aku memberitahumu. Kamu mencari Tang Kiki. Tolong keluar. Jangan datang ke tempat ini untuk mencarinya. Aku sangat sibuk sekarang. Andai saja aku bisa menemukannya. Aku tidak akan datang ke sini. Aku tidak akan datang memohon padamu. Aku tidak pernah meminta apa-apa. Kamu hebat, bukan? Aku mau memberitahumu sesuatu. Kamu generasi Adian. Aku mau memberitahumu sesuatu. Aku dibuat gila oleh kalian generasi 80-an. Karena otak kalian selalu kacau. Apakah kamu mencintainya? Atau karena dia mencintaimu? Atau kamu mengejarnya? Atau kamu ingin dia mengejarmu? Tolong pikirkan baik-baik. Kamu generasi Adian. Generasi 80-an, mari kita bicarakan setelah kamu memikirkan kepala kamu. Jangan ganggu aku. Aku bukan generasi 80-an yang kamu katakan. Karena kamu tidak tahu. Maaf mengganggumu. Boleh aku bawa ini? Aku kasih tahu. Shan Silon. Sekarang seluruh perusahaan ini. Tang Kiki, ambil apa saja yang ada di meja. Jangan cuma foto-foto. Bawa pulang lampu meja dan komputernya. Aku bisa lihat. Kamu cuma tidak bisa menerimanya. Jangan bicara padaku seperti ke karyawan. Kamu tidak mengerti. Kalau ada kesempatan bertemu dia, tolong sampaikan untukku. Aku sudah mencoba mengorbankan hidupku untuk mengejar cinta. Tapi saat cinta sejati, setiap hari mengelilingiku tanpa pergi. Aku tidak tahu cara menghargainya. Aku salah. Aku akan selalu menunggunya. Aku kasih tahu. Tang Kiki sebenarnya brengsek. Dia tidak meninggalkan apa-apa. Tapi dia cuma tinggalkan HP jelek. Aku percaya. Kamu ada di HP jelek ini. Kita pasti bisa temukan informasi dan jawabannya. Bawa pergi. Terima kasih. Semua karena perasaanku yang tulus. Dia peduli padamu. Sebagai kenangan abadi. Ini sangat jelek. Kamu senang akhir-akhir ini?
Hei, lihat t-shirt besi Parker update lagi, kan? Oh. Bagikan foto perjalanan terindah. Bukan semua keindahan. Tapi kemanapun aku pergi, dia ada dalam ingatanku. Aku akan selalu memikirkannya. Tang Kiki. Aku Suran. Aku rindu padamu. Aku harus menemuimu. Kalau kamu tidak membalasku, aku terus posting Weibo dengan namamu. Aku cinta Suran. Aku cinta Suran. Aku cinta Suran. Kamu nanti pergi dan tatap cahaya ini. Dan ini, 2 lampu komputer ini. Pastikan untuk mengawasi, sambil menatap waktu. Lalu kamu bisa ke belakang panggung untuk melihat. Pastikan untuk memperhatikan keselamatan. Dan kemudian ada para VIP kita. Berdiri. Aku masih mengirim Weibo. Apa ini berguna? Aku sudah melakukan semua yang harus kulakukan. Senyum dan penggemar DreamWorks akan membantu membagikan setiap Weibo yang kutemukan tentang GG. Mereka juga akan ada di sana, menungguku untuk GG muncul. Apa ini tepat? Tepat. Dari jaringan virtual ke kenyataan. Ini tentang harapan cinta sejati. Dan semua orang akan percaya bahwa keajaiban terjadi. Aku sibuk. Aku mencintaimu Tang Kiki. Minggu pertama bulan depan. Kami akan menunggumu di konser. Apa kamu yakin dia tahu kamu menunggunya di sini? Aku benar-benar tidak yakin. Mungkin dia berada di tempat tanpa internet, di mana tidak ada sinyal. Jika dia tidak datang, apa yang akan kamu lakukan? Jawaban seperti apa yang kamu inginkan? Ini cara bicara ayah? Oke, kalau begitu aku akan menjawabmu dengan caranya. Jawaban apa yang kuinginkan? Kamu tahu. Aha. Sebentar lagi mulai. Jangan menunggu. Ayo masuk. Sang Kiki. Aku akan menunggumu di sini. Atau kamu bisa menonton. Atau kamu mematikannya. Aha.
Hei, ayah. Apa kamu salah arah? Anak perempuan akan segera ke kota. Aku akan membeli sesuatu untuk dimakan. Mari berteriak dengan penuh semangat. Dan sambutlah ikon populer. Musim terbaru dari juru bicara King yang tersenyum. Terima kasih senyum. Kami membawakan konser yang luar biasa. Terima kasih Kinyang. Terima kasih banyak sudah datang. Hari ini konser kami resmi. Tunggu sebentar. Permisi. Aku ingin mengatakan beberapa kata. Tang Kiki. Aku belum menunggumu. Aku tidak rela. Aku tidak tahu di mana kamu sekarang. Tapi aku bisa merasakan bahwa kamu pasti berada di suatu tempat. Lihat panggung ini. Kamu pasti bisa mendengarku. Kiki. Kamu meneteskan banyak air mata untukku. Itu karena saat pertama kali aku melihatmu. Aku pikir kamu tidak termasuk di duniamu. Kamu terlalu polos. Sangat naif. Aku tidak ingin menyakitimu. Tapi aku tidak tahu kapan. Aku tiba-tiba menyadari bahwa duniaku penuh denganmu. Aku suka melihat matamu yang jernih. Aku suka melihatmu melompat dan berjalan. Aku suka. Kamu tertawa tanpa alasan. Aku percaya. Kamu pasti akan kembali. Aku juga ingin menyanyikan sebuah lagu untukmu di sini. Aku berharap kamu akan muncul di hadapanku. Tunggu sebentar. Terima kasih.
Oh, terima kasih banyak. Cinta pasti akan mengalami kemacetan. Aku percaya Tang Jingjing pasti sedang dalam perjalanan. Kita bisa pergi dan menunggu dengan tenang, oke? Kiki Kiki. Kiki. Lihat Weiboku. Tampilkan di layar besar. Dengan senang hati, dengan senang hati, dengan senang hati. Apakah kamu bernyanyi sangat jelek di sana tadi? Aku bilang kamu bernyanyi buruk. Kenapa kamu masih bernyanyi? Kalau begitu kamu pikirkan cara untuk menghentikanku. Syuting saat kelas. Mulai sekarang, kamu hanya bisa menyutradarai aku Suran saja. Kapan kamu menghabiskan begitu banyak?
belajar darimu. Hampir waktunya untuk go public. Namun, jika listing berhasil, salah satu dari kita akan pergi ke Amerika untuk tinggal permanen. Aku masih suka Cina. Jadi begitu. Aku pergi ke Amerika. Aku sudah familiar dengan semuanya di sana. Kamu tidak akan gagal kembali, kan? Siapa itu? Kenapa kamu tidak patuh sekali? Lari-lari dengan perut besar. Apa yang harus kulakukan jika anakku jatuh? Bagaimana bisa kamu melihat perut besar saat usia 3 bulan? Dan bagaimana kamu tahu pasti itu anak perempuan? Anak kesayanganku. Aku suka anak perempuanku. Lihat betapa lucunya keponakanku. Tidak bisakah kamu punya anak perempuan? Oke. Bibi Nanan, buatkan kulit daging favoritmu. Kami akan mengajakmu makan, oke? Ok. Ayo makan, jadi baik. Kami sudah lapar. Masuk. Tuan Fang, kamu mencari aku? Kudengar kamu kalah parah. Aku terlalu mudah percaya orang. Aku akan lebih hati-hati di masa depan. Apakah ada kesempatan berikutnya? Jika kamu datang jauh-jauh mencariku, hanya untuk memarahiku, maka aku khawatir kamu akan kecewa lagi. Ya, aku bangkrut. Tapi aku tidak pernah kehilangan apapun sejak kecil. Uang tidak berarti apa-apa bagiku. Semua orang kalah seperti ini. Kamu masih kalah dengan percaya diri. Sepertinya menang. Itu tidak terlalu baik, nak. Apalagi yang bisa kamu lakukan untukku? Katakan, berapa yang kamu mau? Apakah uang satu-satunya yang bisa kita bicarakan? Kita semua familiar dengan uang. Dan uang adalah pembuka percakapan yang hebat. Aku mengerti situasimu. Kamu butuh uang. Kamu tahu, aku tidak punya apa-apa untuk diriku sendiri. Tidak akan pernah membayar. Dan permintaan saya untukmu juga sangat sederhana. Aku tahu kamu selalu membenciku. Tapi itu fakta. Oke. Tapi kamu perlu tahu. Bahkan jika kamu bisa membeliku 100 juta sekarang, aku tidak bisa membalikan piring juga. Hahaha, anak bodoh. Yang ingin kuberikan padamu bukan apa yang kamu sebut 1 miliar. Itu adalah seluruh bisnis keluargaku. Menang 3. Kamu menang 2 kepala. Bagaimana jika aku kalah? Panggil aku ayah. Dan ambil alih serta urus seluruh bisnis keluarga untukku. Bagaimana? Apakah kamu masih berpikir aku memberi sedekah? Tidak semuanya. Bisa diputuskan dan dipilih dengan membalik koin. Seperti yang baru saja kamu katakan. Hubunganku denganmu adalah fakta yang tidak terbantahkan. Ayah.
Akhirnya memanggilku ayah. Hum kamu anak. Bayi kecil ini. Dapatkan dengan murah dan jual dengan baik? Hahaha. Jangan terlalu senang. Aku mungkin kehilangan segalanya untukmu. Tidak apa-apa. Kamu yang bertanggung jawab sekarang. Kamu yang memiliki kata akhir. Silakan masuk. Hei, kenapa kamu di sini? Sebenarnya, aku akan segera menemuimu. Aku masih berhutang setangkai mawar padamu. Bantu Suran. Tentu saja kamu tahu. Aku menghancurkan diriku sendiri untuk membantunya. Ayahku telah menyerahkan seluruh bisnis keluarga padanya. Ayah yang hebat. Dia pasti akan datang padamu, karena dia ingin menaruh semua asetnya di sahammu. Kamu harus bilang tidak. Dia akan bayar kita semua. Bagaimana menolak? Itu hanya alam. Apa maksudmu? Duri dan jalan halus. Dia akan secara alami memilih duri. Ini yang kamu katakan. Kamu juga berpikir begitu. Bekerja dengannya selama bertahun-tahun. I can't get Terpengaruh. Oke. Dengar passwordku. Dikubur bersama. Mulai. Ternyata, ada banyak uang mengikuti kita. Beli saham grup 111 bersama. Bisa jadi United Lions. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Terus membeli. Kamu yakin? Bukankah kamu membuangnya? Kita hampir memasukkan semua dana. Kurasa kamu benar. Saatnya membuangnya. Dengar passwordku. Mulai. Kenapa bisa? Tidak ada reaksi di sana. Aku ada panggilan penting. Beri aku passwordnya. Dan sekarang kamu tahu kenapa. Mereka tidak bisa menerima perintahmu, kan? Kamu tidak perlu menelepon. Aku sarankan kamu cepat cari tempat bersembunyi. Xiong Jia pasti sudah memberitahu kita. Jangan biarkan satupun lolos. Orang yang membuat mereka rugi. Aku tidak bohong padamu, kan? Beri aku lebih banyak waktu.
Kamu bisa dapat uang yang tidak bisa habis dalam beberapa generasi. Von Luffy membohongiku. Aku pasti menang. Kenapa kamu bohong padaku dan bunuh lagi? Aku kasih tahu, Talak Permintaan Suran. Kenapa kamu kembali dengannya tanpa bilang padaku? Itu kamu yang bilang jalan halus dan duri. Dia pasti memilih duri. Aku sedang bicara tentang Suran. Aku tidak bilang kamu. Suran melepaskan segalanya. Jadi dia tidak takut kehilangan. Setidaknya tadi malam. Kemungkinan menang atau kalahmu hampir sama. Dia tidak punya pemancar. Kamu menjenjak duri. Yang kupikirkan adalah jalan yang mulus. Betapa indahnya itu. Orang yang pura-pura kuat biasanya seperti ini. Kamu tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Zhang Dong. Kamu setidaknya harus belajar kapan melepaskan. Jangan terlalu mempermalukan dirimu sendiri. Pakai bajumu, dingin. Kenapa kamu di sini? Kamu datang untuk menertawakan aku? Ayo pulang. Pulang. Rumah apa? Meskipun rumah kita kecil. Tapi itu juga sebuah rumah. Aku kembali ke hotel. Kamu tidak akan tinggal beberapa hari. Aku sudah memberimu bukti untuk menjebak Suyuan. Sudah dikirim kembali ke kantor pusat. Apa? Jangan bercanda. Hey. Kamu gila? Baru kemudian kamu bisa hidup normal. Persatuan tidak akan melepaskanku. Jika kamu hanya orang kecil, apa yang bisa persatuan lakukan padamu? Apa yang bisa mereka ambil darimu? Bahkan jika kamu harus lari, aku akan menemanimu juga. Zhang Dong. Kamu tidak pulang? Tuan Su. Dia bilang kamu memperkayakannya padanya. Aku sudah memberinya makan. Sekarang kita berdua tidak ada di perusahaan. Aku ingin tahu apakah aku bisa membawa Duk pulang dan merawatnya? Dia selalu tinggal di sini. Aku khawatir dia tidak akan nyaman meninggalkan sini. Oja, Kamu sudah dapat pekerjaan? belum. Kita sekarang semuanya hilang. Dia dan kamu. Benar? Aku masih memilikinya. Hargai apa yang kamu miliki sekarang. Oh, terima kasih banyak. Anggur terbaik. Lihat kamu, seperti menonton Piala Dunia. Aku menunggu untuk menonton film bodoh itu dengan Grace. Aku lihat kamu berkontribusi pada rating kliknya. Aku melihat promosi mereka di kereta bawah tanah. Tidak ada yang akan melihatnya sama sekali. Jika aku tidak berkontribusi pada rating penonton ini, diperkirakan tidak ada perhatian sama sekali. Baiklah, mari kita lakukan sesuatu untuknya. Hei, bagaimana dengan Suyuan? Masih di lokasi syuting.
Hai bos. Bos. Datang ke sutradara dan coba satu. Oh, siap datang. Pergi. Sutradara Kim. Oh, bersiap untuk mencoba 321 mulai. Apa yang kamu syuting? Otak drama televisi adalah sandal mengambang, kan? Semakin kejam kamu memaki, semakin banyak orang memperhatikan. Rating penonton belum keluar. Apakah terlalu dini untuk merayakan? Aku tidak merayakan. Aku ingin memberi diriku sedikit kepercayaan diri. Drama ini di-syuting terlalu terburu-buru. Aku benar-benar tidak ingin penonton tidak menyukainya. Bukankah kamu sebelumnya berkata, apakah Lee Si-hui yang bertanggung jawab atas drama ini? Bahkan jika rating penonton tidak baik, itu tanggung jawabnya. Tapi bagaimanapun ini adalah drama perusahaan aku. Aku tidak ingin dia buruk. Kamu adalah pacar aku. Kamu tidak ingin proses packing kita terlalu menyedihkan, kan? Bukan aku yang memutuskan apakah rating penonton baik atau tidak. Tapi kamu pasti akan mengikuti aku. Seperti aku. Misalnya, direktur merek Cartier. Misalnya, karyawan perusahaan kita. Contoh lain adalah Suran. Drama televisi Suran masih dalam proses syuting. Tapi Graceful sudah tayang. Dia nggak bisa ngikutin kita. Jadi rating penonton. Ini kesempatan terakhir yang bisa kuberikan ke Suran. Kamu pakarku. Kamu pasti pengen penampilan pertamaku sukses. Tapi kamu juga khawatir. Kalau Graceful populer, itu bakal nutup harapan terakhir Suran. Aku tahu perasaanmu pasti sangat rumit sekarang. Nggak serumit yang kamu bilang. Aku cuma merasa adegan ini beneran kasar. Sang Kiki. Aku suka. Apa katamu? Putus sementara. Kenapa? Kamu dalam bahaya bersamaku sekarang. Aku bisa berantem besar sama Tuan Hi kapan aja. Sementara sampai kapan? Sampai aku benar-benar menghancurkan Union. Itu nggak mungkin. Seberbahaya apapun, aku nggak bisa biarin kamu jalan sendirian dalam petualangan ini. Oke, kalau kamu harus putus, mari kita putuskan pakai koin. Kamu yakin gak takut kena imbas dariku? Yakin? Oke. Waktu aku bilang gak ada apa-apa. Kamu aneh hari ini. Aku gak selalu aneh. Oke. Aku antar kamu pulang. Hei, Kiki, ini sarapan. Tidur nggak nyenyak? Kamu bertengkar sama Suran? Nggak bertengkar. Aku cuma merasa dia aneh banget.
Dia putus sama aku kemarin. Bilang itu buat kebaikanku. Tapi sebentar kemudian, bilang gak putus. Aku punya pengalaman soal ini. Pria yang modi banget. Aku pikir dia mungkin punya wanita lain di luar sana. Itu tidak mungkin. Hei, kenapa kamu tidak menelepon dulu sebelum datang? Masuklah dan sarapan bersama. Mari kita menikah. Kamu bilang ingin putus denganku kemarin. Hari ini buka mulut dan bilang ingin menikah denganku. Apa kamu pikir hatiku adalah satpam? Bisa tahan diguncang seperti ini. Mari kita menikah. Menikahlah dengan baik. Makan dulu. Aku serius. Aku bercanda. Ini yang ibuku tinggalkan untukku saat aku menikah. Maukah kamu menikah denganku? Apa masalahmu? Jawaban macam apa itu? Aku tanya apakah kamu mau menikah denganku. Kamu tanya apa yang salah. Kenapa kamu seperti ini? Kita putus kemarin. Hari ini kita menikah. Apa kamu yakin sudah memikirkannya? Aku sudah memikirkannya. Aku tidak bercanda. Aku memintamu untuk menikah denganku. Maukah kamu menikah denganku? Hei kamu. Bisa kasih aku waktu untuk memikirkannya? Tanpa peringatan sama sekali. Di hatiku, aku ingin menikah agar kita tidak pernah terpisah. Dari awal sampai akhir. Dan aku tidak tahan perceraian. Apa 5 menit cukup? Bagaimana bisa 5 menit? Ini pernikahan. Pernikahan adalah hal yang sangat penting. Jika kamu tidak bisa memutuskan dalam 5 menit, itu artinya kita berdua tidak cocok. Hei, jangan paksa aku lagi, oke? Apa yang kupikirkan? Tergantung bagaimana kamu berpikir. Aku hanya ingin menikah denganmu. Bukankah itu cukup? Kuharap kamu tidak impulsif. Apa aku orang yang impulsif? Kemarin aku putus karena takut membebanimu. Karena kamu bilang tidak takut. Aku akan memilih untuk melindungimu seumur hidup. Apa kamu masih ada kekhawatiran lain? Apakah karena aku miskin? Hahaha. Hahaha. Aku ingat kamu miskin. Dulu karena kamu terlalu kaya, terlalu kaya, terlalu kaya. Jadi uang itu yang membuat kita di tengah-tengah. Sekarang kamu miskin. Itu membuktikan bahwa kita cocok satu sama lain. Jadi aku bisa menikahimu, ya? Kenapa kamu pergi? Kantor catatan sipil. Kamu bisa menyesal sekarang.
Apa masalahmu? Ayo pulang. Kenapa begitu? Kenapa ini terjadi? Apakah hobimu bermain dengan orang lain? Kalau mau putus, putus saja. Nikah kalau mau. Kalau tidak mau mengikat sekarang, jangan diikat. Kamu mau main duri? Main dengan apa saja. Aku bisa bersamamu. Tapi kamu, bagaimana bisa kamu bermain dengan perasaan orang seperti ini? Hanya karena aku menyukaimu. Apakah itu yang kamu lakukan padaku? Aku memang menyukaimu. Aku hanya ingin menikahimu. Tapi aku baru sadar. Kita tidak cocok. Apakah karena kamu akan berperang dengan aliansi Sungai Gua? Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Aku tumbuh di keluarga yang tidak harmonis. Ayahku orang yang tidak bertanggung jawab. Aku tidak pernah tahu. Apa itu kehangatan dan kebahagiaan keluarga? Aku terlahir dengan ketakutan akan pernikahan. Aku akui aku ingin menikahimu karena impulsif. Sebenarnya, aku punya ketakutan alami terhadap pernikahan. Aku takut dengan diriku nanti akan menjadi seperti ayahku. Ibuku menderita seumur hidup. Aku tidak ingin kamu menjadi yang kedua. Tidak masalah. Suran. Aku bisa menyatukanmu dengan keluargaku. Aku bisa meminta orang tuaku untuk merawatmu. Dengan kepribadian keras ayahmu, aku khawatir sulit bagiku untuk masuk ke dalam keluargamu. Tolong tarik kembali apa yang baru saja kamu katakan. Kamu jelas merendahkan dirimu sendiri. Tapi kamu hanya tidak menyukaiku dan keluargaku. Benar? Kamu bisa memahaminya seperti itu. Selamat. Apa masalahmu? Apakah kamu sudah mendaftar? Apakah dia mengganggumu? Aku mengingkarinya. Kenapa begitu? Tidak cocok. Apa yang kamu bicarakan? Kamu ceroboh dan sudah menikah, itu kamu. Kamu yang menyesal. Kamu pikir pernikahan adalah lelucon? Aku hanya tidak ingin bermain-main. Jadi aku mengubah pikiran. Tidak. Apakah ada kesenjangan besar antara kedua keluarga kita? Aku yakin Feng Xiwen juga tidak akan setuju denganku menikahi anak seorang sopir truk. Kamu. Itu tidak benar. Apakah kamu berpura-pura menjadi aku di sini? Kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak suka orang menyuruhku melakukan sesuatu. Aku sudah dewasa. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Menyingkir. Dia melakukan ini padamu. Bisakah aku tidak memukulnya? Untuk apa repot-repot? Aku khawatir suatu hari nanti Tan Jiji akan sama seperti Xu Yao. Tiba-tiba menghilang di hadapanku. Kamu tahu, aliansi bisa melakukan apa saja. Tidak bisakah kamu putus dengan baik-baik? Aku ingin putus dengannya. Dan dia tidak setuju. Kamu tahu bahwa Tan Jiji adalah orang yang teguh pendirian. Aku tidak menyelesaikan urusan. Dia tidak akan menyerah sepenuhnya. Dia pasti sangat sedih sekarang. Aku memperingatkanmu. Tidak peduli seberapa sedih dia. Kamu bahkan tidak bisa memberitahunya kebenaran. Kalau tidak, dia akan terluka.
Sharo, Sharo, Sharo. Apa yang kamu lakukan? Maaf, maaf. Aku kira kamu tidur dengan temanku. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja? Cepat bawa ke rumah sakit. Sharo. 2. Kamu Sharo. Hello. Kenapa kamu memanggilku? Aku pikir. Menurutmu apa yang terjadi padaku? Jah? Tidak ada. Anggap saja percakapan kita tidak pernah terjadi, oke? Tapi dari sudut pandang kepentingan klien, dia sudah terjadi. Waktu internal? Dari Departemen Layanan Pelanggan Perusahaan. Kamu benar-benar tidak tahu apakah ini palsu atau tidak. Bagaimana dengan ayah generasi kaya itu? Boss Fashion. Bisnis keluarga. Tapi aku tidak tahu kenapa aku datang ke dunia hubungan masyarakat. Mungkin dia tidak punya keahlian lain selain tampan. Ayah menyuruh orang memasukkannya ke langnya PR untuk berantakan. Atau manajer akun? Apa yang hebat dari itu? Seperti kita. Ini adalah kekuatanmu sendiri. Langkah demi langkah sampai sekarang. Sepertinya dia belum menginjak bahu ayahnya. Duduk santai dan nikmati. Kita bertiga hanya bisa bermain Do Dizu. Aku bukan Do Dizu. Jika kamu tidak membenci wanita cantik, aku akan ambil meja juga. Aku tidak takut kamu menganggapku sebagai wanita. Jangan benci, jangan benci. Medan perang terserah kamu. Duduklah. Aku sudah membelinya. 3 wanita cantik. Mare Watmo. Dengan senang hati. Ayo pergi. Mau main apa? Teman sekelas. Kamu pasti tidak sering digigit. Kenapa begitu? Karena nyamuknya berkelahi semalaman. Sulit untuk menggigit wajahmu. Hanya mulutmu. Xiaoru. Halo, Juandu. Oak. Akhir-akhir ini baik-baik saja. Sini, bayar aku lihat. Oak. Kamu kurusan. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaan akhir-akhir ini. Terima kasih atas perhatiannya, Tuan Du. Ayo, duduk dulu. Chuanju. Dalam kasus perencanaan terbaru yang baru saja kamu bicarakan denganku, ada beberapa detail yang ingin aku diskusikan lagi denganmu. Tanya, Chuanju. Semua hal yang tidak jelas tentang rencana itu, aku bisa menjelaskannya padamu. Oak. Tuan Lu, kalau begitu aku akan menanggapi pendapatmu. Boleh aku jelaskan padamu? Oak. Rencana pertama adalah apa yang kita lakukan untuk pelanggan setia Leslie. Apakah pelanggan ini menggunakan produk merek Leslie? Lebih dari 5 tahun.
Hello Siri. Hai, Aku mengerti. Kamu pasti sudah mendengar sesuatu tentangku di perusahaan. apakah kamu juga sudah mendengar tentangku? Itu saja di teras. Kecepatan pesan menyebar. Selalu lebih produktif daripada pekerjaan. Biasakan saja. Lagi pula, mereka akan lupa dalam beberapa hari, bukan? Itu semua hanya pesan. Aku bergabung dengan perusahaan itu atas kemampuanku sendiri. Master Xi punya banyak hal yang harus dipikirkan. Kamu bisa memanggilku dengan nama Inggrisku, Kevin. Aku tahu kalian semua memanggilku yang Master ke-10 di belakangku. Dulu aku. Tapi sekarang aku tidak sama seperti yang Master dulu. Sudah tidak penting lagi. Ini benar-benar berita besar. Namun, kamu membawa berita penting ini. Salah menyebar ke orang yang salah. Dari semua rumor yang pernah kamu dengar tentangku, salah satunya pasti benar. Aku, Yu Xiaoro, tidak pernah menyebar gosip. Bagaimana bisa kamu dapatkan jika dia menyerah? Apa maksudnya itu? Kamu ingat kata-kataku dengan jelas. Keinginan adalah hubungan dialektis. Kamu hanya perlu menyerah untuk mendapatkan. Xuanju, maafkan aku. Kita lanjutkan bicara. Oke, kamu bicara. Kita baru saja membicarakan bagaimana mempertahankan loyalitas merek pelanggan senior. Saya sarankan kita bisa membangun sistem VIP. Tambahkan lebih banyak aktivitas member. Ada juga hadiah poin. Saya pikir basis pelanggan kita sangat besar, tapi juga sangat cair. Saya khawatir, tidak cocok bagi kita untuk membangun VIP dan sistem. Kita bisa menargetkan kelemahan-kelemahan itu. Perkuat pembentukan persepsi merek. Seperti mengatakan, ketika kita mendengar celana jeans CK, kita berpikir tentang kehidupan Yupie. Ketika mendengar Hermes, berpikir orang kaya sama. Itu strategi jangka panjang. Namun, kami berharap bisa mencapai tujuan ini dalam tahun ini. Pelanggan tetap kami. Kemampuan pembelian ulang harus ditingkatkan 5%. Jika begitu, saya sarankan kita berbalik arah. Kita bisa meluncurkan serangkaian promosi. Misalnya, saat produk baru diluncurkan, tambahkan giveaway. Sejauh yang kita tahu, pesaing kita juga melakukan hal yang sama. Jadi kita harus berbeda dari orang lain dalam bentuk. Jangan terlalu berbeda. Kalau tidak kita terjebak dalam pengulangan. Siklus vicious peningkatan biaya. Sebenarnya kita bisa menulis tentang giveaway. Sejauh yang saya tahu, banyak merek yang memberikan produk mereka sendiri. Lalu kita bisa gabungkan dengan hari Valentine yang akan datang. Bersama merek coklat. Beli set pasangan dan dapatkan coklat gratis. Bagaimana menurutmu? Bukankah biaya kita akan naik? Kita berharap. Kita harus pertahankan anggaran di level yang sama. Jangan khawatir. Kami akan koordinasi merek coklatnya. Kamu pasti bisa dapat harga terendah. Kirim coklat. Tidak ada produk yang akan dikirim. Jadi gimana cara pelanggan lewati sampel? Untuk tahu lebih lanjut soal info produk kami, Pak Du, akhirnya kita cuma punya satu pertanyaan. Apa kita maintain pelanggan tetap? Atau untuk kembangkan pelanggan baru? Pelajari produk kami. Sejauh yang saya tahu, pelanggan tetap dan baru kami. Dalam hal konsumsi retail pribadi, rasionya 16:1. Dengan kata lain, pelanggan tetap kontribusi besar buat kita. Tadi kamu jelasin dengan sangat jelas. Target Nestle tahun ini adalah konsolidasi pelanggan tetap. Dan itu bagian dari strategi kita. Jadi untuk waktu terbatas, kita akan alihkan. Comprehensive. Lebih baik fokus pada tujuan utama. Seperti yang kamu bilang tadi. Mau. Gimana bisa dapat kalau nggak rela lepas? Hahaha, semoga sukses. Kamu bilangnya bagus banget. Xiaorao. Kalau gitu ikuti rencana awal kamu. Oak. Diash pak judiash. Pak Du, sampai ketemu lain kali. Dah. Semangat kerja. Hati-hati di jalan. Makasih untuk hari ini. Bagus, kalau nggak bisa handle-nya, board juga kena imbas ke pelanggan. Jangan sembarangan pakai rasa terima kasih. Kamu balik ke perusahaan dulu. Aku ada urusan lain. Kok Doyan belum datang juga? Kelly, menyerap Doyan gimana? Kok aku nggak pernah ingat wajahnya kayak apa? Kamu nggak tahu kapan dia datang?
Aku mau reservasi pendapat dulu, biar nggak pengaruhi kamu. Hey Little, kenapa nggak kita telepon Time dan makan bersama? Dia bantu aku negosiasi hari ini. Bukankah itu tuan muda Si yang terkenal? Kamu tidak bisa bermain. Waktu, ayo makan bersama kami. Terima kasih. Aku ingin sendirian hari ini. Oh, kalau begitu aku tidak akan mengganggu. Tapi kami benar-benar berharap kamu bisa datang. Makan bersama kami. Lain kali kamu ada waktu, telepon aku. Aku dari timur. Baiklah. Kenapa dia tidak datang? Dia ingin makan sendirian. Lihat dia seperti itu. Korupsi. Oh, korupsi makan sendirian. Menurutku mereka baik. Tampan, keluarga baik. Sangat sabar. Apa kamu kenal dengannya? Aku hanya mengulanginya. Hanya gosip. Keluarga Xiaoro datang makan untuk menghormatiku. Tapi masuk akal. Kamu tidak perlu menyimpan dendam. Hei, aku tidak punya. Keluarga orang lain akan mengagum sekali. Kamu janji diem-diem. Hei, ayo pergi dulu. Hei. Semua temanku kabur dengan pria. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Dan aku? Ayo pergi, ayo pergi. Hei, tunggu aku. Tolong jaga rahasia apa yang terjadi malam ini. Jangan bilang siapa-siapa.